Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia masih dengan Miss Novita Manurung. Kali ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu teks cerita sejarah. Untuk itu, jangan skip video ini dan perhatikan video pembelajaran ini. Topik yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama yaitu definisi dari teks cerita sejarah, kemudian ciri-ciri teks cerita sejarah, dan struktur dari teks cerita sejarah. 3 hal inilah yang akan kita bahas. Untuk itu silakan pahami dengan baik apa yang akan Miss jelaskan. Teks cerita sejarah adalah teks yang isinya memuat cerita dan menjelaskan mengenai suatu kejadian yang bersifat nyata atau fakta yang terjadi pada masa lampau. Adapun contoh teks cerita sejarah bisa kalian, yaitu mengenai Kemelut di Majapahit. Teks ini merupakan cerita sejarah karena berisi cerita yang menjelaskan mengenai sejarah yang terjadi dan kronologi sesuai dengan ciri-ciri teks cerita sejarah. Apa ya ciri-ciri teks cerita sejarah? Nah, ciri-ciri teks cerita sejarah yang pertama, disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Nah, untuk mengetahuinya, lihat pada teks cerita sejarah ada tidak dikatakan pada awalnya atau pada tahun sekian. Nah, jika terdapat urutan peristiwa pada teks tersebut, itu termasuk ke dalam cerita sejarah. Kemudian yang kedua, bentuknya berupa teks cerita ulang, yaitu recount, yang dimana ini menceritakan kembali sejarah yang sudah ada. Dan kemudian yang ketiga yaitu sering menggunakan konjungsi temporal. Nah, ini udah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Apa itu konjungsi temporal? Yaitu kata hubung yang menjelaskan mengenai urutan waktu. Contohnya apa? Sebelum, selanjutnya, setelah itu, kemudian, dan sebagainya. Nah, ciri-cirinya yang terakhir berupa fakta. Jadi tidak berisi opini ya. Bedakan fakta dan opini. Kalau dikatakan fakta berarti ceritanya sudah benar-benar terjadi. Cara menentukan fakta yang paling jitu adalah dengan melihat tanggal ataupun data yang diberikan pada teks. Selanjutnya yaitu struktur dari teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah ada 3 ya, dipersingkat atau diringkas, yaitu yang pertama ada orientasi, kedua rekaman peristiwa, ketiga reorientasi atau koda. Orientasi adalah penyampaian informasi tentang pengertian ataupun definisi luas peristiwa yang diceritakan, atau bisa kita katakan gambaran awal dari peristiwa yang ada di dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua, rekaman peristiwa biasanya disampaikan dalam bentuk urutan kronologis. Nah, di dalam rekaman peristiwa ini terdapat pula struktur lainnya. Apa saja? Nah, yang pertama ada pengungkapan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik, dan resolusi. Nah, ini termasuklah ke dalam urutan kronologis. Kenapa begitu? Karena pertama sekali diungkapkan dulu peristiwa apa yang ada di dalam teks, kemudian konfliknya diberitahu, lalu puncak konflik, dan tahap resolusi. Resolusi itu adalah penyelesaian. Nah, di akhir yaitu terdapatlah reorientasi atau koda, cerita akhir dari paparan peristiwa yang disampaikan sebelumnya. Nah, biasanya ini berisi akibat ataupun kesimpulan ataupun penilaian mengenai cerita sejarah. Nah, inilah pembahasan kali ini. Bu harap jika kalian memang ada yang kurang paham, kita boleh mendiskusikannya melalui WA ataupun Google Classroom. Untuk itu, silakan dicatat seluruh materi yang kalian pelajari hari ini dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.